Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya sebagai negara maritim. Apakah teman-teman tahu ya apa yang dimaksud dengan negara maritim itu? Ya, teman-teman bisa lihat, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada pencaharian masyarakat. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ketika di pesisir pantai, biasanya masyarakat memiliki mata pencaharian seperti menjadi nelayan, ya, mencari ikan di laut, ya, tambak udang dan lain sebagainya. Ada juga yang menjadi petani garam. Jadi karena memiliki laut yang sangat luas, ya, maka Indonesia memiliki potensi garam yang sangat banyak dikarenakan sebagai negara dengan kondisi geografisnya sebagai negara maritim. Itu ada juga budidaya mutiara, ya. Budidaya mutiara ini juga banyak masyarakat lakukan yang berada di pesisir pantai. Lalu petani kelapa. Mungkin teman-teman ketika jalan-jalan ke pantai ataupun liburan ke pantai, teman-teman pasti melihat ataupun pernah melihat banyak pepohonan kelapa, yaitu dilakukan petani untuk budidaya ataupun menjadi mata pencaharian oleh masyarakat setempat. Nah, dan juga ada pedagang, ya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari penghasilan mereka di sekitar pesisir pantai. Lalu ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Dampak positif yang pertama yaitu memudahkan interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Lalu pengaruh budaya yang baik akan memperkaya keragaman budaya, ya. Lalu dampak negatifnya yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar dan munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Jadi teman-teman harus ketahui dampak positif dan juga negatif, ya, pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Jadi ada yang berpengaruh besar di dalam budayanya, ya. Teman-teman bisa pelajari lagi. Ini salah satu dampak positif dan negatif. Lalu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, teman-teman bisa lihat keragaman Indonesia tidak kondisi geografis Indonesia yang sangat luas. Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan. Berikut alat transportasi udara dan laut. Ya, teman-teman bisa lihat beberapa bandar udara yang terkenal, ya, yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Sultan Iskandar Muda yang berada di Aceh, Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta, Ngurah Rai di Bali, Sentani di Papua, Soekarno-Hatta di Banten, Tangerang, Juwata di Kalimantan, Juanda Jawa Timur, dan Hussein Sastranagara itu berada di Jawa Barat, ya.
Lalu di sini ada beberapa pelabuhan yang terkenal juga. Ada pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Bakauheni di Lampung, Pelabuhan Merak di Banten, Tanjung Perak di Jawa Timur, Buton Sulawesi Tenggara, Ketapang Jawa Timur, Gilimanuk di Bali, dan terakhir yaitu Lembar di Nusa Tenggara Barat. Jadi keragaman di Indonesia ini tidak terlepas dari kondisi geografisnya, ya. Lalu juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ketika mungkin teman-teman berpergian. Nah, ini salah satu bandar udara yang terkenal dan juga pelabuhan yang terkenal yang ada di Indonesia. Mungkin kalau yang terdekat bandar udara yang kita kenal yaitu ada di Soekarno-Hatta, dan beberapa pelabuhan yang terkenal itu ada di Merak ataupun Tanjung Perak. Ya, teman-teman bisa lihat lagi, bisa teman-teman baca lagi di buku penanya. Mungkin ini saja. Terima kasih.